Abu Bakar As-Siddiq lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi atau tahun kedua dari tahun gajah, dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu, di antara suku Baduy yang menyebut diri mereka dengan nama ahli ba'ir atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar As-Siddiq sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kapilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kapilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama yang dibaiat atau disumpah sebagai khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada sejumlah bentuk perjuangan Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat sebagai khalifah. Sosok Khulafaur Rasyidin pertama ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yakni golongan pertama yang masuk Islam. Menurut tarikh khulafa yang ditulis oleh Ibrahim Al-Quraibi, Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang pertama masuk Islam. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai dengan 13 Hijriah di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat Islam untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya yaitu Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab, yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak yang lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar As-Siddiq selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan.
Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah, hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor serta Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Abu Bakar pun meninggal pada usia yang ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amish sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengkonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Qaladah dan Atab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan 2 orang istri di Mekah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ruman binti Amir bin Uamir. Dari istrinya yang pertama, dirinya dianugerahi 2 orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istrinya yang kedua, dirinya dianugerahi 2 anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan 2 orang istri, yakni Habibah binti Khorijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak yang bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah, yakni Tolhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakob alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti macan Allah. Tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj, kala itu Rasulullah melakukan perjalanan yang amat kilat dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Mekah. Namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah, para penduduk Mekah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya diri membenarkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya mengatakan julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka. Abu Bakar As-Siddiq tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan.
Tidak hanya itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berasal dari keluarga yang kaya raya karena profesinya sebagai pedagang. Sudah cukup banyak rute pedagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar As-Siddiq tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana, setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Islam. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah terzolimi dari kalangan non-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq masih memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Itulah sejarah singkat mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.